Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri launching program Sapras Jalan Usaha Tani Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Tak luput juga kita mengucapkan selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jambi yang telah duluan datang mengunjungi Koperasi Perkasa Nalo Tantan beberapa hari yang lalu, yang sekarang ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 yang saya hormati Bapak Kapolres Merangin yang diwakili, yang telah memberi kesempatan saya Pak dalam membina anggota kelompok tani Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Yang saya hormati Bapak Kajari yang mewakili, yang saya hormati Bapak Pengadilan Negeri yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kejaksaan Tinggi Negeri Merangin, yang saya hormati Bapak Ibu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selamat datang Pak, jauh-jauh dari Jakarta Pak. Suatu penghargaan bagi kami Pak. Yang kami hormati Bapak Dirjen Perkebunan atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan perusahaan Wilmar Group, Bapak Pujo Nugroho Pak. Selamat datang Pak Pujo. Yang kami hormati para kepala dinas Kabupaten Merangin. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Nalo Tantan. Yang kami hormati para kepala desa sekecamatan Nalo Tantan. Selamat datang Pak. Yang kami hormati jauh-jauh dari Bingkalis Pelda Purnawirawan Giatno, anggota DPR Bingkalis. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Koperasi Perkasa Nalo Tantan, Ibu Nita Trisnawati, beserta staf dan anggotanya. Perkenalkan saya Pak Ahmad Fahmi SH MH. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya di Koperasi Perkasa Nalo Tantan menjabat sebagai manajer koperasi Pak, dan sebagai abdi negara di kepolisian Pak. Saya merasa prihatin atas kegelisahan para petani, khususnya
para petani sawit di Kabupaten Merangin, Pak. Sebagai abdi negara, saya berusaha memecahkan permasalahan para petani sehingga membentuk suatu wadah yang dinamakan Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Pada akhirnya permasalahan itu terwujud menjadilah petani menjadi petani berdasi, Bapak-bapak. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menonton profil Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Demikianlah yang dapat kami persembahkan. Besar harapan kami, semoga program pemerintah tetap berkelanjutan di Koperasi Perkasa Nalo Tantan. Yang akan kita kembangkan Koperasi Perkasa Nalo Tantan yaitu RSPO untuk yang akan datang. Mohon dibimbing Pak Pujo. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun. Karena orang Jambi terindikasi dengan pantun, Pak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, boleh kita bersua lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jambi yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Sekda Provinsi Jambi, kemudian kepada Bapak Bupati Kabupaten Merangin yang mewakili, kemudian Bapak Direktur BPDPKS Jakarta atau yang mewakili, Bapak Dirjen BUN Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin atau yang mewakili, Bapak Kadispun Kabupaten Provinsi Jambi dan Kabupaten Merangin atau yang mewakili, kemudian Bapak dan Ibu Musbida Kabupaten Merangin, para petani anggota Koperasi Nalo Tantan, Bapak Ahmad Fakmi dan Ibu Nila Trisnawati serta jajaran pengurus KPNT Nalo Tantan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita senantiasa diberikan karunia, perlindungan, kesehatan serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama saya Uju Kurniawan, Sustainability Lead Wilmar International Indonesia, atas nama manajemen PT Agrindo Indah Perkasa, Bangko dan Wilmar Group mengucapkan selamat kepada para petani dan pengurus Koperasi Perkasa Nalo Tantan yang telah memperoleh bantuan dana skema program Sarpras dari BPDPKS Pusat sebesar 3,3 miliar rupiah terkait dengan program perbaikan dan peningkatan jalan guna mendukung usaha dan budidaya perkebunan sawit berkelanjutan KPNT di kantor BPDKI Jakarta pada tanggal 9 September 2021 yang lalu. Harapan kami, semoga bantuan dana tersebut dapat dipergunakan sebagaimana perencanaan dan salah satu program KPNT, yaitu dapat membantu peningkatan produktivitas, pendapatan, dan perbaikan mata rantai pasok, terwujudnya budidaya sawit berkelanjutan di Kabupaten Merangin khususnya, serta dijalankan oleh para pengurus KPNT secara amanah dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi berkah tak berkesudahan sebagai syukur akan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada KPNT dan masyarakat petani swadaya sawit di Kabupaten Merangin pada umumnya. Dapat kami sampaikan di forum ini dalam rangka menumbuh kembangkan dan mempromosikan praktek budidaya sawit yang berkelanjutan
atau yang dikenal dengan Sustainable Palm Oil dengan menerapkan prinsip-prinsip NDPE, No Deforestation, No Pit, dan No Exploitation, atau berkebun berbudidaya sawit tanpa deforestasi atau pembalakan liar, tanpa gambut dan tanpa eksploitasi, serta menyadari kompleksitas permasalahan petani swadaya sawit dalam mata rantai perdagangan tandan buah segar petani rakyat. Maka sejak tahun 2017 Wilmar Group Indonesia telah meluncurkan program terpadu untuk petani swadaya sawit berkelanjutan yang dikenal dengan nama Project Andalas tahun 2017-2025 untuk fase pertama. Melalui pendekatan dan desain bisnis model yang berbeda-beda bagi petani atau pekebun swadaya di luar skema model plasma yang sudah ada, program intervensi dan pembinaan secara terpadu kepada jaringan pemasok petani swadaya Wilmar telah berhasil dijalankan di beberapa pilot project yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Dan saat ini ekspansinya ke Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kurun waktu 2017-2019, berdasarkan kesepakatan dengan para mitra terpilih, fokus pendampingan petani swadaya tahap pertama atau fase pertama dititik beratkan kepada pendampingan dan pembinaan teknis budidaya, penerapan dan praktek prinsip kriteria ISPO yang telah menjadi mandatori berdasarkan Perpres nomor 44 tahun 2019 dan perolehan sertifikat bagi unit-unit petani swadaya sekaligus mendukung penguatan ISPO pemerintah, perbaikan tata kelola pemupukan dan analisis lahan dalam rangka peningkatan produktivitas serta tata kelola organisasi dan jaminan pemasaran, transparansi dalam pengujian mutu, traceability atau lacak balik atau ketelusuran, transparansi dan perbaikan skema harga serta sertifikasi ISPO maupun RSPO nantinya. Selain pola dan metode pendekatan training for trainer atau pelatihan kepada para pelatih yang ditangani secara khusus oleh tim Sustainability Wilmar dan POM Agrindo Indah Persada yang melibatkan divisi riset dan development, divisi produksi dan distribusi, serta pemasaran pupuk maupun buying atau purchasing. Pihak Wilmar telah bekerja sama pula dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan yang lainnya, termasuk global buyer, Diskun maupun Pemda, dan di fase berikutnya akan juga mencakup institusi financial pemerintah seperti BPDBKS, private sector dan global smallholder enterprise dan lain-lain. Namun demikian, sejauh ini semua pembiayaan program pembinaan petani swadaya berkelanjutan tersebut dibiayai dan didanai oleh Wilmar Group sendiri tanpa melibatkan institusi atau organisasi yang lain. Dari 12 koperasi, kalau boleh saya bercerita tentang kronologi KPNT, pembentukan KPNT dalam program ini, dari 12 koperasi petani swadaya dan kelompok usaha bersama pengumpul dan pekebun yang diseleksi dari 80 koperasi petani swadaya, 50 pekebun, dan 200 pengumpul agen dan jaringan pemasok POM Wilmar Group di 3 provinsi tersebut. Kurang lebih ada 100.000 petani swadaya dan lebih dari 300.000 hektar yang diseleksi di 3 provinsi yang saya sebutkan sebelumnya. KPNT merupakan salah satu dari koperasi petani swadaya yang terpilih sebagai pilot program pembinaan dan pendampingan petani swadaya sawit berkelanjutan Wilmar yang dimitrakan dan bermitra dengan salah satu anak perusahaan Wilmar Group yang ada di Provinsi Jambi, PT Agrindo Indah Persada Bangko. Terbukti setelah melalui pembinaan secara intens dari tim Sustainability Wilmar dan POM AIP Bangko serta kerja keras terutama dan dedikasi yang tinggi dari pengurus KPNT yang dimotori oleh Bapak Ahmad Fahmi dan Ibu Nita serta beberapa anggota pengurus lain, KPNT telah berhasil
membuktikan dirinya dengan memperoleh sertifikat ISPO bersama dengan 4 koperasi petani swadaya mitra lainnya di Provinsi Riau dan Sumatera Utara pada tahun 2019 dan awal 2020. Diharapkan program pembinaan dan pendampingan petani swadaya dan pencapaian Koperasi Perkasa Nalutantan ini akan menjadi suatu role model atau teladan bagi kemitraan PKS-PKS non-kebun yang lain di wilayah Jambi khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, serta mewujudkan kemitraan bisnis berkelanjutan jangka panjang dan saling menguntungkan dengan para petani swadaya sebagai suatu keniscayaan, bukan semu tapi nyata, dan bukan hanya sekedar narasi serta atau hanya sekedar pemenuhan kewajiban stakeholder sawit yang ada di Indonesia, tapi betul-betul untuk memperkuat dan membuktikan petani sawit Indonesia telah memenuhi standar sawit berkelanjutan global, serta mendukung kebijakan pemerintah dan program penguatan standar ISPO bagi sawit Indonesia berkelanjutan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kami mengucapkan selamat kepada Koperasi Perkasa Nalutantan. Semoga pencapaian ini bukan merupakan akhir, tidak berhenti sampai di sini, tapi justru adalah awal dari pencapaian-pencapaian berikutnya sejalan dengan program pembinaan fase 2 Wilmar Group yang akan segera diluncurkan bersama dengan Koperasi Perkasa Nalutantan. Semoga kinerja, kerja keras, dan pencapaian Bapak Ahmad Fahmi, Ibu Nita, serta jajaran pengurus dan anggota petani KPNT dapat menginspirasi para petani swadaya sawit yang lain, para pekebun, para pengumpul di Provinsi Jambi khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang kami hormati Bapak Bupati Merangin, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Merangin, teman-teman Kepala OPD se-Kabupaten Merangin. Yang kami hormati Ketua dan Manajer Koperasi Perkasa Nalutantan, yang kami hormati beserta jajaran anggota koperasi, yang kami hormati pimpinan BPD PKS dari Jakarta, Bapak dan Ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tentunya yang pertama kami menyampaikan atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan, menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Tanaman Tahunan selaku Ketua yang mengurusi tentang replanting kelapa sawit, sarana prasarana, kemudian SDM juga tentang pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka launching perdana. Ini merupakan launching pertama seluruh Indonesia. Kita bersyukur sekali Kabupaten Merangin, khususnya Koperasi Perkasa Nalutantan berhasil untuk memecahkan telur. Kalau Kementerian Pak bilang pecah telur, untuk khusus untuk bantuan sarana prasarana. Dalam hal ini di sarana prasarana itu ada namanya jalan usaha tani. Kami sampaikan juga bahwa
Mulai tahun 2021 ini, yang tadinya jalan usaha tani bisa dibantu dari APBD provinsi, mulai tahun ini tidak bisa lagi Pak, itu menjadi wewenang kabupaten sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Tentunya kami berusaha terus. Kita tahu bahwa keterbatasan anggaran kita, sehingga kami dorong terus ada terbuka anggaran dari BPD PKS, tentunya kami akan dorong terus ini. Tentunya dengan adanya jalan usaha tani ini, kita bisa lebih mensejahterakan petani kelapa sawit. Karena jalan usaha tani yang dibiayai oleh BPD PKS itu adalah jalan di dalam kebun kelapa sawit. Kami berharap nanti mungkin BPD PKS juga menganggarkan Pak, jalan melalui kabupaten sampai ke pabrik dan sampai ke pelabuhan sebenarnya. Mudah-mudahan regulasinya bisa terbuka, ini harapan kami. Kemudian di samping jalan usaha tani juga ada bantuan berupa alat berat. Mudah-mudahan nanti juga koperasi ini akan mendapatkan ini semua. Ya, jadi tidak saja bentuknya jalan, tapi juga ada bantuan alat berat. Sebenarnya ada lagi transportasi Pak ya, alat angkutan transportasi itu bisa juga sudah ada regulasinya, tinggal lagi nanti kita mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih besar. Untuk Jambi tahun ini sebenarnya ada 3 lokasi jalan usaha tani, tapi yang 2 belum lengkap kelihatannya. Ada yang kebetulan lokasinya ada kena rencana jalan tol, jadi harus direvisi kembali. Kemudian yang satu lagi sedang ada perbaikan juga administrasinya, kesiapan petani kita di lapangan. Nah, kemudian juga di tahun ini sudah terbuka juga bagi anak-anak tamatan SMA sederajat untuk diterima mendapatkan, anak-anak petani kelapa sawit diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini semua adalah berkat sawit bapak-bapak semua melalui pajak ekspor yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan, sebagian dikembalikan kembali. Nah, tentunya kita bersyukur, sebenarnya kita kaya. Bagaimana kita mengelolanya bersama, tentunya kami juga berharap bagi teman-teman dari aparat penegak hukum untuk selalu membina kami, ya, membina, mengawasi, sehingga kita bisa menjalankan tugas yang berat ini. Transparansinya perlu kita buka, tidak ada kecurigaan di antara kita. Kami berharap ke depan tidak ada lagi masalah. Kalau kita ingin maju, ayo kita terbuka semuanya, tidak ada terjadi korupsi di sana. Itu yang paling penting. Keterbukaan dari pengurus koperasi beserta jajaran anggota, ya, semua kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya disepakati bersama. Jadi tidak ditentukan oleh ketua saja, dan bisa transparan, bisa kita perlihatkan kepada aparat penegak hukum, ya, kita tidak menutup-nutupi, ya. Kalau kita ingin maju, ayo kita sama-sama. Kami juga akan mengawasi secara detail. Tentunya di samping kegiatan jalan usaha tani, ada SDM tadi, peningkatan SDM anak petani sawit, juga ada replanting. Replanting kelapa sawit Jambi dialokasikan 18.000 hektar Bapak. Replanting ini syaratnya adalah yang pertama umur tanaman di atas 25 tahun, karena sudah susah ngambilnya ya, panennya, atau umur 7 tahun lebih tapi produksinya rendah, di bawah 10 ton per hektar per tahun, lebih kurang 400 kg per bulan per hektar.
itu dianggap tidak ekonomis lagi. Kemudian atau umur 2 tahun bibitnya nggak jelas, tidak ada sertifikat benih, dan seharusnya 2 tahun itu sudah mulai buah pasir, tapi ini tidak berbuah. Nah, ini boleh juga diajukan, tapi syaratnya adalah kebun kelapa sawit, bukan kebun yang lain. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Ada yang berkeinginan dari karet ke sawit, nggak bisa Pak. Jadi dari sawit ke sawit aja. Nanti mungkin pemerintah akan berpikir kembali bagaimana pengembangannya. Mudah-mudahan dari BPDKS nanti ada peluang yang merubah komoditi, ya. Tapi untuk sementara sekarang regulasinya tidak bisa. Ini perlu kami sampaikan supaya tidak ada di kemudian hari terjadi kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita menyalahkan aparat penegak hukum, padahal kita memang bikin-bikin seperti itu. Ya, sudah jelas ini tanaman bukan sawit, kita ajukan juga, ya kan? Regulasi tidak memungkinkan. Nah, jadi tidak ada yang sulit. Ya, mari kita bersama secara transparan, terbuka, kita melaksanakan ini. Ini adalah sebagai tanggung jawab pemerintah kepada kita semua. Dana ini adalah gratis, Pak. Ya, ada di daerah lain nyatakan ini pinjaman, tidak dikembalikan. Nanti dikasih alat berat juga tidak dikembalikan. Yang penting ada unit pengelolanya. Jadi ada bengkel khusus nanti dibuat ya oleh koperasi di sini. Bisa disewakan kepada petani-petani yang ingin membuka, ya. Nanti dari sarana prasarana juga ada namanya pembelian bibit, ya Pak ya. Pembelian bibit berarti ada pengembangan. Dikasih bibit, dikasih pupuk, dikasih pestisida. Besarnya hampir sama, ya, tapi tidak ada untuk biaya land clearing. Itu ada juga. Nah, mari kita kalau ingin mengembangkan itu, tapi dengan syarat bagi yang sudah mendapat bantuan yang ini, misalnya jalan usaha tani ini, tadi kan ada jumlah anggota, tidak bisa lagi untuk mendapatkan kegiatan yang lain, ya, kecuali untuk SDM tadi. Dan terakhir kami sampaikan juga permohonan maaf dari Pak Direktur tidak sampai ke sini karena ada kegiatan di Lampung, Pak. Ada kegiatan di Lampung. Kemudian juga sebenarnya Kepala Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Medan, seyogyanya juga kemarin ingin hadir di sini. Beliau adalah ketua, ya, ketua PSR kita yang sekarang sudah ditugaskan ke Medan. Seyogyanya datang ke sini, tapi beliau akhirnya mohon maaf karena ada kegiatan yang harus segera dilakukan di Jakarta. Sekira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ketua Koperasi Perkasan Alotantan beserta rekan-rekan sekalian. Tentunya kita berbahagia hari ini sudah mendapatkan dana cukup besar 3,3 miliar. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, transparan, dan kami berharap nanti kalau sudah selesai kita bisa lihat hasilnya bersama. Kepada pihak Wilmar, tentunya kami mohon selalu dibina pihak koperasi, terutama soal kualitas. Soal kualitas, Pak. Bagaimana kita sortirnya, Pak. Diajarkan kepada kawan-kawan yang ditunjuk oleh ketua mungkin supaya tidak lagi sortir itu di pabrik, kalau bisa diajarkan di tempat pengumpulan di petaninya. Kami sampaikan juga kita sudah punya Perda 19 tahun 2019. Kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya kita sedang membuat peraturan gubernur. Peraturan gubernur ini sudah ada, Pak, sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dalam waktu tidak lama lagi ini, mungkin akhir bulan ini
akan keluar. Di Perda itu diatur mengenai kemitraan antara pabrik dengan kelompok. Kami akan menertibkan ini. Di dalam Perda itu nanti ada zona, ya, ada zona. Misalnya tadi PT AIP punya kapasitas produksi 60 ton per jam, itu berarti 12.000 hektar. Harus ada mitra 12.000 hektar dengan petani sekitarnya. Ya, tidak lagi kita toleransi yang jauh-jauh mendekatkan PT AIP, ada loading rem dari PT yang lain gitu. Nanti harus yang berdekatan. Sehingga petani juga mendapatkan hasil, jalan tidak rusak, perusahaan juga terjamin bahan baku. Dan syarat yang berikutnya adalah kita setiap hari Kamis menentukan penetapan harga TPS. Jadi pihak perusahaan juga melihat dari harga tadi dengan menghitung kualitas. Ya, jadi ada sanksinya, Pak. Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak menerima TPS dari mitra, dia wajib untuk menjualkannya kepada perusahaan lain. Kemudian harga juga begitu, tapi juga petani kita bina supaya tidak lagi nyiram TBS itu, supaya nama berat gitu kan. Jangan dicampur yang harga yang masih umur rendah dicampur dengan umur 10 sampai 20 tahun, padahal kualitasnya berbeda gitu. Nah, ini yang PR besarnya, Pak. Kami mohon dukungan dari aparat penegak hukum juga. Nanti ada tim pengawasan, Pak. Mungkin dari aparat kami akan bentuk tim ini dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya kita ke depan saling bekerja sama. Kami harapkan ada kami dari Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten, dan tentunya kemitraan tadi tertulis, Pak, ini ya diketahui oleh Bapak Bupati, minimal Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten. Jadi tertulis. Jadi nanti juga tindakan hukumnya juga terukur. Yang terakhir, tentunya kalau terjadi kesalahan akan dicabut izin, pabrik dicabut izin, dan petani saya yakin akan mendukung ini semua. Dari Apkasindo juga ya, Pak ya, tolong didukung supaya kita bisa bermitra sejajar, mitra sejajar antara kelompok tani dengan pabrik untuk masa depan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini Bapak Gubernur Jambi yang mewakili Pak Asisten 2, kemudian Bapak Bupati Merangin yang diwakili oleh Pak Sekda, Bapak Ibu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pak Kadis Provinsi Perkebunan Jambi, Pak Kadis dari Kabupaten Merangin, dari Kepolri, kemudian dari Kejaksaan juga hadir di tengah-tengah kita semua, bapak-bapak dari Forpimda, ya, Forum Komunikasi Daerah, dan juga yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu, ya, Ibu Nita dari Operasi Nalotantan, Pak Ahmad Fahmi dari manajer ya Pak, beserta teman-teman dari Koperasi Perkasa Nalotantan yang sudah mengundang kami, Pak, gitu ya. Suatu kehormatan bagi kami, Pak. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit. Sedia kalanya beliau berkenan hadir ke sini, ke Jambi, namun karena satu dan lain hal diwakilkan kepada kami. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Fajil Amirul, Pak. Saya Kepala Divisi yang kalau judulnya adalah pungutan biaya dan iuran CPO, gitu ya.
Namun dalam keseharian kami yang melakukan penyaluran dan monitoring terhadap dana PSR dan juga dana Sarpras. Jadi di sini saya hadir bersama teman-teman saya, Pak. Ini ada Pak Dery Ridanif sama Mbak Aurora gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin ada keluhan ataupun ada komentar gitu ya, mohon kami juga dibantu untuk dikasih tahu kemungkinan di lapangan itu terjadi apa gitu ya. Karena ini sudah menjadi istilahnya sorotan sampai RI 1 gitu ya, sampai RI 1. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, Sarpras ini merupakan salah satu program yang sudah lama ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu-tunggu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, alhamdulillah pecah telur ya Pak ya. Jadi memang dulu itu saya ikut mengawal waktu pertama kali BPDP itu dibangun, didirikan. PSR itu adalah yang utama gitu. Kita melakukan peremajaan terhadap kebun-kebun, yang diutamakan adalah kebun rakyat gitu ya, sebagaimana yang diamanahkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam hal adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas, gitu ya, produktivitas kebun. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah ketika produksinya meningkat, dijualnya kemana, apakah dalam negeri bisa menyerap gitu ya. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya adalah banyak ditemukan di lapangan transportasi itu kurang bagus gitu ya, kurang maksimal gitu ya. Nah makanya ada program Sarpras. Jadi kalau di Sarpras itu ada yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi, ada yang namanya kita memberikan bantuan benih pupuk pestisida Pak, itu namanya ekstensifikasi. Ini sudah ada satu kemarin rombongannya dari dari Bu Nita juga di teman-teman Sulawesi Barat, kami salurkan ke sana. Insya Allah tahun depan, karena mereka dalam hal ini lagi land clearing ya Pak ya. Memang tadi benar land clearing itu tidak ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit. Ada juga namanya intensifikasi. Intensifikasi kami memberikan pupuk dan pestisida saja. Jadi kebunnya sudah ada gitu ya. Jadi kalau extend tadi lahan konversi gitu ya, syaratnya adalah dia dalam daerah perbatasan atau daerah tertinggal gitu ya, atau daerah pasca bencana. Nah itu tolong diperhatikan 3 ketentuan tersebut. Kemudian ada juga berbentuknya bantuan jalan. Jalan ini ada jalan kebun, ada jalan pengumpul juga ada jalan ke jalan akses jalan utama, ada jalan bahkan sampai ke jalan pelabuhan gitu ya. Nah ini memang salah satu program yang vital ya untuk jalan ini. Kami menunggu-nunggu Pak, jujur kami menunggu-nunggu gitu ya. Kalau kita menilik ke tetangga sebelah gitu ya, di Malaysia punya Velda gitu, sebegitu bagusnya mereka transportasi tandan buah segar itu ya, kenapa kita enggak gitu kan, kenapa kita enggak. Nah ini mohon kiranya bapak-bapak dari kabupaten gitu ya, Pak Kadis, dari provinsi juga, kiranya bisa lah kita bersama-sama gitu ya, kita dorong gitu ya, setuju dengan Pak Kadis tadi, kita dorong bagaimana kiranya sawit kita ini makin efisien gitu ya. Yang tadinya biaya CPO itu 1 ton itu 400 US dollar, mungkin bisa turun jadi 300 US dollar gitu ya. Karena tadi buahnya langsung dipetik, langsung diproses gitu ya. Nggak ada lagi waktu tunggu yang lama, nggak ada lagi yang naik asam lemaknya gitu kan. Nah itu kira-kira bisa kita dorong. Dengan apa dorongnya? Nah ini kerjasama lah dari daerah, dari pusat dengan kami ya, dari APBN gitu ya. Bagaimanapun adalah ini tanggung jawab kita bersama gitu, tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi Pak Bu Nita, ya Pak Ahmad, saya mungkin tidak bisa mengucapkan kata selamat ya Pak. Saya hanya ingin pesan satu Pak, tolong titip amanah dari petani-petani sawit. Karena dana ini kami pungut dari petani sawit juga, gitu ya. Amanah ini tolong dijalankan, tolong dipergunakan sebaik mungkin Pak, gitu ya. Dipergunakan sebaik mungkin dan kita kawal bersama gitu semuanya ya Pak. Ini ada dari Bapak Kejaksaan, Kepolisian, kita kawal bersama dalam hal monitoringnya gitu Pak. Izin nanti kalau misalnya kita datang lagi ke lapangan untuk melihat progres, kami dibantu Pak ditunjukkan, termasuk dokumen-dokumennya itu diperhatikan. Karena bagaimanapun ini adalah dana dari petani sawit, tercatat di keuangan negara, di APBN. Nah ada konsekuensi hukumnya kalau terjadi penyalahgunaan dana gitu. Nah ini jadi tantangan tersendiri Pak, makanya yang saya bisa ucapkan adalah tolong titip amanah ini ya Pak ya. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak. Salam dari Pak Dirut, juga untuk teman-teman di Nalotantan. Semoga sawit di Nalotantan, di Provinsi Jambi,
gitu ya. Dan juga di seluruh Indonesia ini semakin maju dan menjadi salah satu obat di tengah lusunya ekonomi Indonesia karena COVID-19. Sama sawit Pak, satu-satunya sawit. Kalau Bapak lihat di BPS, satu-satunya adalah sawit yang menopang perekonomian saat ini. Gitu. Jadi penting makanya dibela-bela sampai sekarang ini kan. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kalimat yang salah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun Jambi Mantap 2024 dapat terwujud. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, potensi Provinsi Jambi hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal tersebut dilihat dari struktur ekonomi Provinsi Jambi yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Subsektor perkebunan telah menyumbang PDRB bagi Provinsi Jambi sebesar 17,8%, sedangkan kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian mencapai 61,78%. Dari jumlah tersebut, subsektor perkebunan merupakan andalan bagi perkembangan perekonomian Provinsi Jambi, karena ada lebih kurang 672.188 KK petani yang mengusahakan komoditi perkebunan. Subsektor perkebunan juga telah membuktikan mampu bertahan terhadap krisis ekonomi, khususnya saat masa pandemi ini. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini perlu kita pikirkan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan produk perkebunan di Provinsi Jambi dari hulu sampai dengan hilir. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 833 garing KPTS garing SR.020 garing M garing 12 garing 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia tahun 2019, bahwa luas lahan kelapa sawit di Provinsi Jambi mencapai 1.138.640 hektar. Bangga karena Kabupaten Merangin ternyata mampu menyerap anggaran kegiatan mencapai 3,3 miliar untuk kegiatan pembuatan atau peningkatan jalan kebun sepanjang 11,7 km yang dilaksanakan oleh Koperasi Perkasa Nalo Tantan, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan. Secara khusus saya sampaikan selamat kepada Koperasi Perkasa Nalo Tantan yang merupakan koperasi pertama se-Indonesia yang telah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari BPD PKS, di mana bantuan tersebut telah diserahkan dari BPD PKS kepada Koperasi Perkasa Nalo Tantan pada tanggal 9 September 2021 bertempat di kantor pusat BPD PKS di Jakarta. Bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin numpa maco ya. Ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Fajar Imam MSc yang sudah menyampaikan kata sambutannya.